warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bawaslu, bertemu lagi dengan saya Anissa dalam program Optimis, obrolan pemilu tiap Kamis. Menjadi seorang pengawas pemilu bukan sebuah hal yang mudah. Banyak tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan guna ikut mewujudkan pemilu yang luber, jurdil, dan sesuai dengan peraturan undang-undang. Dan pada episode Optimis kali ini kita akan berbincang dengan Bapak Teki Mintoyo, selaku anggota Bawaslu Kabupaten Banjarnegara. Saat ini beliau menjabat sebagai Kordif Penindakan Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Banjarnegara. Bersama beliau nanti kita akan membahas apa sih sebenarnya yang menjadi suka dan duka sebagai pengawas pemilu dan isu-isu pemilu yang sedang hangat pada saat ini. Selamat datang Pak Teki, selamat pagi. Pagi, sehat. Alhamdulillah sehat. Pak Teki sehat Pak? Alhamdulillah. Monggo Pak. Nah, mungkin banyak sahabat Bawaslu belum mengetahui bahwa Pak Teki ini adalah seorang pengawas pemilu dan beliau sudah berkecimpung di dunia pengawas pemilu itu sejak badan ad hoc. Nah, tepatnya pada tahun berapa nih Pak? Pak Teki itu pertama kali menjabat sebagai pengawas pemilu Pak? Saya berkecimpung pertama kali itu tahun 2006. 2006. Kalau sekarang berarti kurang lebih 14 tahun ya, Pak. 14 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya Pak. Ya, lalu apa Pak pengalaman Pak Teki selama menjadi pengawas pemilu Pak? Pengalamannya ya banyak. Kita jadi tahu lebih detail tentang seluk-beluk kepemiluan. Itu satu. Terus yang kedua kita jadi kenal dengan banyak orang. Yang tadinya belum kenal jadi kenal. Terus yang tadinya belum begitu paham tentang apa itu pemilu serta apa pernik-pernik di sekitarnya, pernik-pernik yang menyertainya, kita jadi sedikit demi sedikit jadi tahu. Iya Pak. Waktu tahun 2006 pertama kali Pak Teki berkesempatan menjadi seorang pengawas pemilu. Ada kesulitan nggak Pak? Kan itu pertama kali nih. Nah, ada nggak sih Pak lika-likunya? Kesulitan pasti ada. Ya, namanya juga pertama kali. Tapi dengan belajar, kita belajar langsung praktek ya. Jadi ya alhamdulillah dengan situasi yang seperti itu memaksa kita mau nggak mau harus tahu, iya harus tahu. Lalu Pak, berbicara menjadi seorang pengawas pemilu, apa sih Pak modal yang harus dimiliki oleh seorang pengawas pemilu itu Pak? Modalnya tentu satu, ilmu pengetahuan. Terus yang kedua, relasi sosial. Yang ketiga, ya nyali. Nyali, berbicara tentang relasi sosial dan nyali. Gimana itu Pak maksudnya? Relasi sosial, kita bekerja sebagai pengawas itu kan. Pemilu itu kan kolosal ya, melibatkan banyak orang. Dari berbagai macam karakter, juga dari berbagai macam kepentingan. Nah, dari fakta yang ada itu kan akhirnya kan pasti ya, karena ini kompetisi, pasti kan ada gesekan-gesekan. Nah, dengan kita punya modal sosial, kita punya teman banyak yang tentunya berbeda-beda pilihan ya, itu membantu kita dalam upaya pencegahan. Kita lebih mudah masuk dalam memberikan pemahaman bahwa oh ini tidak boleh, ini tidak boleh, kamu seharusnya seperti ini. Nah, itu sangat membantu. Terus nyali, ya nyali karena sekali lagi kembali ke tadi, karena melibatkan banyak orang. Kadang-kadang kan ada yang iseng atau mungkin juga ada yang merintah, terus karena kepentingan tidak terusik. Itu kan bagi sebagian orang yang katakanlah kurang begitu paham apa sih sebenarnya
model kompetisi seperti ini. Terus kadang disertai dengan emosi juga. Gitu. Nah itu kan kadang-kadang kan, ya bukan kadang-kadang lagi, pasti selalu ada. Pasti menimbulkan gesekan. Dan gesekan itu karena mereka, oh itu ada panwas, gini. Kadang karena mereka sudah punya kepentingan, pikiran mereka sudah begitu gelap, akhirnya pengawas yang jadi sasaran. Nah, ketika kita nyalinya pas-pasan apa relatif kurang, ya ketika mereka datang, ya kita agak keder juga. Lah itu, akhirnya apa, ilmu pengetahuan yang kita punya buyar. Kita mau bagaimana, kita malah bingung sendiri karena udah ketakutan. Nah itu yang harus juga sebagai salah satu syarat. Gitu. Kembali berbicara tentang nyali ya Pak. Seorang pengawas itu harus mempunyai nyali yang kuat. Ya. Nah, pernah nggak sih Pak Teki ini mendapat ancaman-ancaman atau diuji nyalinya gitu Pak? Ya pernah. Selama 14 tahun menjadi seorang pengawas pemilu. Pernah. Boleh diceritakan Pak? Sulit ya. Oh, sulit. Oke. Karena ini menyangkut orang per Oh, orang. Nah, oke. itu sih ada lah Oke, gitu, oke. pernah ada. Oke Pak. Cuman ya karena kita bekerja sesuai aturan, alhamdulillah juga kita punya banyak relasi, jadi teratasi. Iya Pak. Kemudian nih Pak, tentang prinsip. Apa sih yang prinsip apa sih yang dipegang Pak Teki selama menjabat sebagai pengawas pemilu? Prinsipnya ya bekerja sesuai aturan. Karena tugas pengawas itu kan memastikan bahwa suatu proses politik, suatu pemilu itu berjalan sesuai dengan aturan. Nah, lalu bagaimana itu, kita tidak cuma berpegang pada buku saja, pada aturan saja. Yaitu tadi, kembali ke syarat-syarat itu tadi. Jenengan pengen jadi guru, otomatis sekolahnya ya ekip. Kalau dulu ekip ya, pengen jadi dokter, sekolahnya ya kedokteran. Tapi itu kan, ini pemilu ini kan, politik ini kan tidak harus bersyarat seperti itu. Artinya apa? Dari disiplin ilmu yang lain itu bisa ditopang, bisa ditutupi dengan kayak tadi yang saya sebutkan itu, kayak modal sosial dengan nyalilah antara ilmu pengetahuan, terus modal sosial, terus nyali itu kan harus terintegrasi. Jadi menjadi satu kesatuan yang saling menguatkan gitu. Terus tadi apa tadi pertanyaannya lupa. Prinsip. Nah, prinsipnya yaitu seperti tadi saya katakan bahwa prinsipnya ya bekerja sesuai aturan itu saja. Berpedoman dengan undang-undang ya Pak? Iya. Kemudian nih Pak, tantangan bagi Pak Teki dalam menjalankan sebagai seorang pengawas pemilu. Yang kita tahu bahwa terkadang apa yang ada di lapangan itu tidak sesuai Pak dengan apa yang ada di undang-undang. Nah, bagaimana nih Pak strategi Pak Teki dalam menghadapi hal-hal yang seperti itu? Ya, itu memang sesuatu yang harus kita hadapi. Mau nggak mau kita harus siap dengan situasi yang ada. Ya, orang kan kebanyakan nggak tahu ya. Jangankan orang, kontestan sendiri kadang kurang begitu paham tentang aturan-aturan kepemiluan. Mana-mana yang harus dilaksanakan, mana-mana yang tidak boleh gitu. Nah, itu tantangan tersendiri. Itu. Jadi pintar-pintarnya kita mengolah apa yang kita punya, apa yang kita tahu untuk disampaikan kepada masyarakat, terus kepada kontestan juga. Gitu. Kemudian nih Pak, berbicara soal duka ya Pak. Duka ya. Kita tahu bahwa pemilu kemarin ini kan menciptakan duka yang mendalam bagi penyelenggara pemilu. Karena banyak penyelenggara pemilu dan termasuk juga pengawas pemilu itu yang menjadi korban. Nah, menurut Pak Teki ini, apa sih Pak yang menjadi evaluasi dari pemilu 2019 kemarin? Tentunya supaya pemilu ke depan itu menjadi lebih baik. Kalau duka itu dilihat dari banyaknya jatuh korban itu ya, ada yang meninggal, ada yang sakit, bahkan di kita ada yang keguguran itu
itu kan sebetulnya duka kecelakaan ya. Nah, kecelakaan itu kan tidak semata-mata karena apes, ya. Tidak semata-mata pure kecelakaan, tapi juga ada penyebabnya. Katakanlah kita naik motor jatuh gitu, karena kecepatan gitu, ngerem mendadak, atau mau belok kanan mendadak kesamber yang lain gitu, karena kita ndak rating gitu. Ya itu ya nggak beda, itu analoginya ya, nggak beda dengan kepemiluan yang kemarin itu. Itu kan berawal dari keserentakan itu, Mbak. Kita tahu kan, itu kemarin kan ada pileg, pil DPD, pilpres, DPRD 2, DPRD provinsi, DPRD kabupaten itu. Itu lima harus selesai dalam 1 hari. Itu. Tentunya yaitu butuh kerja ekstra. Lah padahal kayak petugas-petugas itu kan jam 7 kan harus siap di tempat. Nah, sementara selesainya kan ada yang sampai jam 2, ada yang sampai hari besoknya. Itu kan seperti itulah. Sekarang fisik seseorang ya, dengan diforsir seperti itu ya tentu ya tetap nggak kuat. Gitu. Apalagi kalau memang dari awalnya fisiknya sudah kurang fit. Gitu. Itu ya dari duka itu ya duka kecelakaan. Ya. Maaf ini istilahnya biar enak saja. Tapi kalau duka yang substantif ya, duka substantif masih dalam tanda kutip juga substansinya itu. Ya ketika apa yang kita kerjakan itu masyarakat kurang apresiasi. Walaupun kita kerja tidak nyari apresiasi dari masyarakat ya, tapi paling tidak masyarakat itu tahu, oh begini loh, prosesnya seperti ini. Lah itu kadang masyarakat, nggak semua sih ya, sebagian kecil itu ada yang mencibir, tugasmu apa, gini. Lah itu ada seperti itu dibiarkan, lah itu ada seperti ini kok tidak ditangani. Itu kadang sementara itu sudah ditangani oleh kita. Itu ya ke depan ya tentunya ya itu harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Itu tentunya peran pers di sini juga sangat sangat penting karena pers itu juga salah satu pilar dari demokrasi. Itu kalau duka substantif ya. Kemudian nih Pak, berbicara tentang masyarakat. Pada pemilu kemarin tingkat partisipasi masyarakat di Banjarnegara bagaimana Pak? Lumayan sih, bagus sih. Di atas 70%. Kemudian tentunya di Banjarnegara ini saya juga percaya bahwa kita punya banyak pemuda-pemuda yang unggul ya Pak. Apalagi kemarin Banjarnegara juga setelah melakukan kegiatan SKPP daring yang itu khusus untuk pemuda. Nah sebenarnya apa sih Pak yang bisa dilakukan pemuda ini untuk ikut mensukseskan pemilu Pak? Ya tentunya dia harus tahu dulu bahwa pemilu adalah kepentingan bersama. Itu menyangkut hak politik ya, hak dipilih, hak memilih. Jadi mereka disadarkan dulu dia punya hak pilih. Terus kok karena kan tidak semata-mata cek kosong gratis punya hak ya, tentunya ada kewajiban. Ya kewajiban seperti apa? Ya kewajiban sebagai warga negara. Nah, untuk memberikan hak pilih kan tentunya harus memenuhi syarat. Ya, berumur sekian atau sekian tapi sudah menikah, punya EKTP. Lah ketika ada syarat-syarat administrasi yang belum terpenuhi, dipenuhi dulu karena itu hak pribadi ya. Itu dipenuhi dulu. Itu sebagai tanggung jawab, sebagai kewajiban dia selaku warga negara. Terkait dengan kayak pengkaderan kemarin, itu sebetulnya kita sudah punya gambaran ya. Kira-kira apa respon generasi muda terhadap bidang kepemiluan, khususnya pengawasan itu seperti apa. Itu tinggal kita mulai saja, tinggal kita tindak lanjutnya mau bagaimana. Jangan sampai mereka-mereka yang sudah susah payah beli pulsa walaupun diganti juga ya, itu dia merasa ada harganya gitu loh. Nah itu nanti tinggal kita nanti menunggu kebijakan
nasional, ini mau dibagaimanakan. Tapi paling tidak kita sudah punya punya stok ya, Iya. punya stok untuk ya nanti pengkaderan Betul. untuk apa melanjutkan estafet. Kan nggak mungkin kan saya mau di sini terus kan Iya. nggak mungkin. Bisa karena tuntutan kepengen naik, apa kepengen pindah, apa kepengen pensiun, bisa juga karena dipanggil Tuhan. Itu kan harus regenerasi. Iya. Harus diingat setiap orang kan ada masanya. Iya. Ya, setiap masa ada generasinya sendiri gitu. Itu karena kita sudah mengawali hal yang baik ya dengan SKPP daring itu kemarin, itu tinggal kita nunggu tindak lanjutnya mau seperti apa. Kita tinggal laksanakan. Setidaknya jangan disia-siakan Iya, semangat harus, para iya, pemuda yang kasihan lah. sedang menggebu. Gitu. Masalahnya kan susah, bikin kader itu susah. Iya, betul. Kalau bikin kader malah gampang. Bikin kader itu memang Iya. susah. Iya, betul. Ya, Pak. Kemudian nih Pak, pertanyaan terakhir. Harapan Pak Teki untuk pemilu ataupun pilkada yang akan datang. Sebentar lagi kan Banjarnegara akan pilkada ya Pak? Iya. Tahun 2000. Kalau menurut undang-undang ya 2024. Oh, Kalau iya. AMC-nya sih 2022. Iya. Itu harapannya apa Pak untuk Harapannya tentunya masyarakat menjadi lebih cerdas, tahu hak dan kewajibannya selaku warga negara. Pendidikan politik juga sih ya. Terus dari sisi penyelenggara juga akan lebih baik lagi, lebih terjaga integritas. Karena pemilu yang tidak kurang baik, katakanlah ada cacat begini kan diawali dari penyelenggaranya sendiri gitu. Kalau penyelenggaranya sudah integritasnya terjamin ya pasti semuanya akan baik-baik saja dan lancar. Gitu. Betul sekali Pak. Baik sahabat Bawaslu, semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak Teki tadi bisa bermanfaat untuk kalian dan ceritanya bisa menginspirasi kita sehingga ke depan masyarakat dan sahabat Bawaslu sekalian bisa lebih aktif dalam berperan dalam partisipasi pemilu di kemudian hari. Baik, terima kasih Pak Teki untuk waktunya. Senang sekali bisa berbincang dengan Pak Teki. Baik sahabat Bawaslu, sebelum saya undur diri, saya kembali mengingatkan untuk klik tombol subscribe, like, dan komen di bawah. Kira-kira apa sih yang ingin dibahas di Optimis episode selanjutnya. Dan terima kasih, saya Anissa beserta dengan seluruh tim kreatif Bawaslu Kabupaten Banjarnegara mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.